Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ratna Dewi dari kelas Hukum 1E. Di sini saya akan membahas tentang susunan negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama, saya akan membahas tentang susunan negara. Susunan negara menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintah dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsa. Apabila ditinjau dari segi susunannya, susunan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang negara kesatuan. Negara kesatuan disebut juga untirisme, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah suatu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur seluruh daerah. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan negara, baik di pusat maupun di daerah serta di dalam atau di luar negeri. Adapun macam-macam negara kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, Jerman di dalam bawah Hitler. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka kepada daerah diberi kesempatan untuk kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah, contohnya Republik Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas tentang negara federasi. Negara federasi merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka serta keseluruhannya. Jadi, merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat karena yang berdaulat adalah persatuan dari negara-negara tersebut, yaitu negara serikat atau pemerintah federal. Menurut J.F. Strong, dalam bukunya Modern Political Institution diperlukan dua syarat untuk mewujudkan suatu negara federasi, yaitu yang pertama, harus ada perasaan nasional atau a sense of nationality di antara anggota-anggota kesatuan politik yang hendak berfederasi. Yang kedua, harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan politik akan persatuan atau union. Negara federasi memiliki tiga ciri khas, yaitu yang pertama, adanya supremasi konstitusi federasi. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan atau distribution of power antara negara bagian dengan negara federal. Yang ketiga, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara negara bagian dengan negara federal. Selanjutnya, pembahasan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara. Berdasarkan sifat hubungan antara orang-orang yang diserahi kekuasaan yang ada di dalam negara itu, terdapat tiga macam sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Alan R. Ball menanamkan sistem pemerintahan presidensial, yaitu sebagai the presidential type of government, sedangkan C.F. Strong memberi nama the non-parliamentary atau vice executive. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Kedua, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilihan tidak tampak lagi. Ketiga, presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif. Empat, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwah yang biasanya jarang terjadi. 5. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru.
Secara umum, sistem pemerintahan presidensial memiliki 3 macam kelebihan, yaitu yang pertama, stabilitas eksekutif yang didasarkan oleh masa jabatan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. Yang ketiga, sistem ini berjalan atas dasar aturan pemenang menguasai semua yang cenderung membuat politik demokrasi permainan dengan semua potensi konfliknya. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan tertinggi di antara badan-badan yang diserahkan kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Ada hubungannya yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi atau siap parlementer. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya terutama dalam lapangan pemerintah kepada badan perwakilan rakyat. Sebagai imbangan terhadap tanggung jawab menteri dalam sistem ini, pemerintahan dapat membubarkan badan perwakilan. Artinya, apabila dalam perselisihan antara badan perwakilan dan kabinet, kemudian kabinet berpendapat bahwa badan perwakilan rakyat tersebut tidak lagi mencerminkan kemauan rakyat, maka pemerintah dapat membubarkan badan perwakilan dan dengan segera mengadakan pemilihan baru. Tetapi lazimnya, pembubaran ini hanya diperkenankan untuk 1 kali saja. Kriteria dari sistem pemerintahan parlementer adalah hubungan antara legislatif dengan eksekutif di mana satu sama lain dapat saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhi di sini adalah bahwa salah satu pihak mempunyai kemampuan kekuasaan untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya. Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan parlementer itu dengan sebutan the parliamentary type of government dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang atau simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politik terhadap kehidupan negara sangat kecil. Yang kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah Perdana Menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif atau parlemen. Demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif real harus bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya. Yang ketiga, badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan. Secara umum, kelebihan sistem presidensial menjadi kelemahan sistem parlementer, begitupun sebaliknya, kekurangan sistem presidensial menjadi kelebihan sistem parlementer. Ada 3 macam kekurangan sistem parlementer, yaitu: pertama, kalau dalam sistem presidensial dipandang identik dengan stabilitas eksekutif yang pasti, di dalam sistem parlementer sering diidentikan dengan stabilitas eksekutif. Kedua, pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat tetapi oleh partai politik. Ketiga, tidak adanya pemisahan secara tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat membahayakan kebebasan individu. Adapun 3 macam kelebihan sistem parlementer, yaitu: yang pertama, apabila dalam sistem presidensial selalu ada ancaman kemandengan hubungan antara eksekutif dan legislatif, maka dalam sistem parlementer ancaman itu selalu menemukan jalan keluarnya karena parlementer dapat membuatkan mosi terhadap eksekutif. Yang kedua, sistem parlementer dibantang lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Yang ketiga, lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisasi dari berbagai partai yang ada di parlemen. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara sistem parlementer dan sistem presidensial terletak pada status dan kewenangan kepala pemerintahan dan hubungannya dengan parlementer. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.